Oke, sudah satu layar penuh. Mas Yoga, tampilan di slide-nya sudah satu layar penuh belum? Sudah penuh, Bu. Oke. Mulai ya. Nanti ada tugasnya itu sama dengan kelas lain, yaitu mengerjakan soal ujian tahun lalu. Oh, sorry. Bentar ya. Soal ujiannya sama dengan soal ujian tahun sebelumnya, tapi nanti dikumpulnya nanti sebelum UAS. Individu atau kelompok, Bu? Nanti saya cek dulu ya, di kelas lain gimana. Kayaknya kalau nggak salah sih individu deh. Atau udah ada yang nanya sama teman kelas lain, belum? Nanti saya cek lagi ya di RPS-nya. Tapi nggak susah kok. Berapa juga sudah dibahas kok. Oke, jadi hari ini kita akan aktualisasi beban usaha dibandingkan dengan SPT massa dan juga SPT massa PPN, PPH dan PPN. Sekarang jam 10.45. Pertama kita akan coba masuk ke struktur biaya usaha dulu ya.
konsepnya sama dengan yang kemarin, bahwa biaya usaha itu baiknya kalau mau ekualisasi, diekualisasi dengan SPT masa apa ya. Jadi yang namanya ekualisasi itu kan sebanding. Jika salah satu lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lainnya, bukan berarti hanya ada satu indikasi saja. Jadi kalau sebaliknya, itu juga ada indikasi yang lain lagi. Contohnya gini, kalau misalnya di SPT posisi posisi biaya di SPT tahunan itu lebih besar daripada SPT masa PPH Potput, let's say ada biaya jasa yang belum dilaporkan di SPT masa PPH pasal 23. Jadi, ini kenapa pindah sendiri ya? Oke. Jadi misalnya di SPT tahunan biayanya itu 100 juta. Biaya usaha. Pada saat di breakdown, ternyata komponen dari biaya usaha itu ada biaya sehubungan dengan jasa. Biaya sehubungan dengan jasa sebesar 30 juta. Dan pada saat teman-teman cek di SPT masa PPH pasal 2326, nilai yang 30 juta ini belum dilaporkan di SPT masa PPH pasal 2326. Indikasinya ada dua. Indikasi pertama adalah pembebanan biaya jasa ini sebenarnya tidak ada. Jadi dikoreksi di SPT tahunan PPH Badan sebesar 30 juta. Itu indikasi pertama ya. Indikasi kedua adalah WP-nya memang belum lapor, biayanya eksis, biayanya ada, tapi belum dipotong PPH pasal 23 atau 26-nya. Kalau belum dipotong PPH pasal 2326 bagaimana? Berarti WP harus mengajukan pembetulan SPT masa. Jadi gitu ya, sebanding. Kita juga harus lihat potensi kemungkinan bahwa sebenarnya pembiayaan itu valid, cuma belum dipotong PPH pasal 23 saja. Kira-kira apa Bu alasan dia belum potong PPH pasal 23? Misalnya rekanannya nggak mau nih dipotong PPH pasal 23, jadi si WP pemotong coba-coba deh saya bebanin aja, tapi PPH pasal 23-nya nanti kalau ditanya baru saya potong. Kan idealnya kan penghasilannya di gross up tuh, jadi nanti si idealnya menerima penghasilan memang penghasilannya dipotong, jadi 30 juta itu nilai 30 juta harusnya sudah berkurang si pemberi jasa terimanya nggak full 30 juta kan. 30 juta dikurangi 2%, karena 2%-nya disetor ke kas negara. Harusnya kan gitu karena dia terima penghasilan. Tapi dia nggak mau, saya nggak mau gaji saya nggak mau biaya jasa, fee jasa saya dipotong. Saya mau terima net 30 juta. Nah, idealnya perusahaan itu nge-gross up. Jadi nilainya yang dilaporkan bukan murni 30 juta, tapi 30 juta sekian, udah include PPH, sehingga yang menanggung PPH sebenarnya adalah perusahaan pemotong. Biasanya sih gitu. Tapi ada juga perusahaan yang mau coba-coba. Nanti kalau pada saat ujian atau pada saat melakukan analisis, dua indikasi ini harus tetap dipertimbangkan ya. Jadi indikasinya jangan cuma melihat jangan cuma dijawab berarti biayanya harus dikoreksi, enggak. Jika dilanjutkan jawabannya, jika memang setelah dianalisis lebih lanjut biaya tersebut eksis dan didukung oleh bukti-bukti dan dokumentasi yang valid dan dapat dipercaya, maka AR atau pemeriksa pajak harus AR harus menyarankan wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT masa PPH output. Namun jika sudah masuk ranah pemeriksaan, maka koreksi dilakukan atas DPP dan juga PPH output. Gitu ya, paham? Karena ekualisasi kan sebanding. Jika salah satunya memang tidak dipenuhi, yang lainnya harus dipenuhi. Gitu. Jika memang tidak ada alasan yang dibenarkan secara ketentuan perpajakan. Sama dengan kemarin, yaitu pada saat kita melihat biaya usaha, ada lihat nih panah yang hijau yang bawah. Bentar. Biaya, ini masuknya nanti ke SPT masa PPH Potput. Sedangkan kalau dari sisi PPN, panah yang biru atas ini dia diekualisasi dengan pajak masukan. Nah, ini contoh struktur beban usaha.
Sama seperti kemarin, nanti sebelum teman-teman mulai mempelajari materi ini, cara terbaik untuk mempelajari materi adalah melihat aspek perpajakan dan risiko penghindaran pajak dari setiap komponen pos biaya. Teman-teman bisa buat catatan sendiri. Kira-kira kalau persediaan, kadaluarsa atau cacat, itu indikasinya nanti ada risiko penghindaran PPh, potput atau enggak. Ada penghindaran PPN atau enggak. Konsep dari biaya usaha, kan biaya usaha itu deductible baru bisa dibebankan. Jika dia memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PPh dan tidak masuk dalam kategori pasal 9 Undang-Undang PPh, maka sifatnya deductible, bisa dibiayakan. Tapi ada biaya-biaya yang juga sebenarnya taxable atau wajib untuk dipotong atau dipungut menjadi objek PPh pasal 21, 22, 23, 26 atau 4 ayat 2. Sebenarnya yang dipotong atau dipungut itu bukan perusahaannya, tapi pihak penerima penghasilan lawan transaksi si perusahaan tersebut. Tapi perusahaan pemotong atau pemungut memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut PPh pasal 21, 22, 23, 26 sampai dengan 4 ayat 2. Kenapa sih perlu ada aspek pemotongan atau pemungutan? Bukannya nanti juga penerima penghasilan akan lapor di SPT tahunan. Nah, ini alasan pertama kenapa perlu adanya sistem pemotongan atau pemungutan pajak atau withholding taxes adalah untuk memastikan cash flow negara itu tetap jalan. Jadi kalau misalnya penghasilannya diterima, misalnya nanti pajaknya baru disetor pada saat WP penerima penghasilan melaporkan SPT, berarti kan kemungkinan akan dibayarkan pajaknya itu setelah akhir tahun. Gitu ya. Misalnya Mas Yoga punya perusahaan, lalu meminta bantuan dari tenaga ahli. Mas Toro jadi tenaga ahli tuh. Kalau seandainya penghasilan Mas Toro sebagai tenaga ahli di perusahaan Mas Yoga tidak dipotong pada saat Mas Toro menerima penghasilan, berarti nanti Mas Toro kan akan melaporkan penghasilan tersebut di SPT tahunan PPHOP punya Mas Toro. Pada saat dilaporkan di SPT tahunan PPHOP kan batas waktu pembayaran dan pelaporannya setelah akhir tahun. Berarti ada jeda nih. Kalau sekarang bulan Juli, berarti ada jeda pajak tersebut dibayarkan ke kas negara. Agustus, September, Oktober, November, oke. Nggak ada yang Juli, kalau transaksinya Juli berarti baru dibayar Agustus ya. September, Oktober, November, Desember. Ada jeda 4 bulan. Sampai dengan pajak tersebut diterima oleh negara. Dan kalau dalam prinsip bisnis, ini kan akan mempengaruhi cash flow. Perusahaan aja kalau disuruh milih mau terima uang sekarang apa terima uang nanti, pasti akan milih sekarang kan. Sama halnya dengan negara, kas negara. Jadi supaya cash flow negara tetap jalan terus, makanya kita ada sistem pemotongan withholding taxes. Apakah prinsip withholding taxes ini berlaku di semua negara? Enggak. Enggak semua negara punya withholding taxes. Ada yang punya tapi terbatas. Biasanya negara-negara berkembang yang menerapkan withholding taxes karena sifatnya karena kita memang perlu sekali pendanaan untuk membiayai kebutuhan operasional budgeter kita. Alasan kedua adalah karena untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Kalau pemotongnya yang diminta untuk memotong atau memungut PPh potput, kan itu akan mengurangi biaya kepatuhan perpajakan nih. Berarti DJP nggak perlu nih nanyain satu-satu. Misalnya Mas Yoga meng-hire ada 5 tenaga ahli, Mas Toro, Mbak Hasna, Mbak Tiffany, gitu. Semua ada 5 orang yang di-hire, kan pengawasan DJP cukup ke Mas Yoga saja sebagai pemotong atau pemungut. Tapi kalau tidak ada sistem withholding taxes, mau nggak mau DJP harus satu-satu nih ngecek penghasilannya Mbak Hasna, penghasilan Mas Toro, penghasilan Mbak Fani, penghasilan Mbak Ayu, penghasilan Mbak Gracia misalnya. Jadi kenapa
ekualisasi dan pengawasan perpajakan terhadap SPT masa PPh Potput itu juga penting. Nanti dibandingkan juga dengan SPT masa PPN. Kenapa? Karena ada biaya-biaya yang sejatinya merupakan objek PPN. Kalau PPh memang yang dilihat adalah penghasilan, tapi tidak jarang dari pembiayaan itu melibatkan pembelian barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak. Jika komponen biaya tersebut memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan jasa kena pajak atau pembelian barang kena pajak, maka teman-teman harus sandingkan dengan SPT masa PPN. Jadi intinya adalah cek pembebanan, cek kewajiban pajak terkait, cek apakah memenuhi kriteria penyerahan BKP atau pemanfaatan JKP. 3 itu ya. Prinsip utama ekualisasi. Nah, teman-teman sudah paham dari dua pertemuan sebelumnya bahwa ekualisasi ini dilakukan dengan membandingkan beberapa laporan perpajakan. Kalau kali ini yang dibandingkan adalah antara biaya-biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi atau SPT tahunan PPh Badan dengan SPT massa yang dilaporkan oleh wajib pajak. SPT massa yang menjadi acuan pembandingnya adalah SPT massa Potput dan juga SPT massa PPN, PPh Potput dan PPN. Bisa 2126, bisa 22, bisa 23, bisa 4 ayat 2, bisa juga SPT massa PPN. Jadi yang dibandingkan pada saat membandingkan jangan lupa sesuaikan masa pajaknya. Jadi sesuaikan kapan transaksi dilakukan dengan kapan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan. Ekualisasi biaya di SPT PPh jika dibandingkan dengan objek SPT masa PPh Potput, nah bisa dilihat di slide seperti ini unsur perbedaan yang bisa teman-teman sandingkan. Kalau misalnya teman-teman bingung, ini ada biaya gaji, honor, dan sejenisnya. Saya sandingkan dengan apa ya? Oh, gampang. SPT masa PPh 2126. Ini secara general ya. Yang kedua, kalau ada pembelian sebagai objek pemungutan PPh pasal 22. Nah, misalnya teman-teman sedang menganalisis perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Karena kan nggak semua perusahaan memungut PPh pasal 22 ya. Tertentu saja jika perusahaan yang teman-teman sedang analisis atau OP yang sedang teman-teman analisis kewajiban perpajakannya ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, maka teman-teman harus sandingkan dengan SPT masa PPh pasal 22. Dan ekualisasi SPT masa PPh 22 ini seninya banyak. Jadi kalau nanti teman-teman buka SPT masa PPh pasal 22, lampirannya itu panjang sekali. Jadi satu pemungut itu kadang-kadang bisa melampirkan lebih dari 1000 pemungutan PPh pasal 22 dan itu harus di cross check satu-satu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu potensi yang ada dalam pelaporannya, apakah laporannya sudah ditunaikan oleh wajib pajak dengan benar atau belum. Yang ketiga, jika biaya itu terkait bunga, royalti, atau jasa, maka nanti teman-teman sandingkan dengan SPT masa PPh pasal 2326. Cuma harus diperhatikan seperti yang saya bilang kemarin ya. Saya kemarin sempat kasih pertanyaan, apakah OP bisa ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 2326? Kalau seandainya penghasilan jasa diterima oleh OP, nanti objeknya adalah PPh pasal 2126. Kalau kemarin kan pertanyaan saya, apakah OP bisa motong PPh pasal 23? Itu ya. Nah, sekarang saya balik. Apakah jika penghasilan jasa diterima oleh orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 2326? Enggak ya. Objeknya tetap PPh pasal 21 atau 26. Kembalikan lagi. Lalu sewa tanah bangunan nanti teman-teman sandingkan dengan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2.
Kalau masih ada yang bingung, ini objek SPT, ini objek PPh pasal 21 atau 23 ya. Saya seminggu atau 2 minggu lalu buka Instagramnya Ditjen Pajak. Di situ ada ini tuh, ada link, ada postingan perbedaan antara SPT masa PPh 21 dengan 23. Jadi langsung dipisahkan per objek pajak. Misalnya kalau bunga itu diterima sama siapa, itu nanti objeknya PPh pasal berapa. Nah, teman-teman yang punya Instagram nanti mungkin bisa buka tuh feed-nya Ditjen Pajak supaya memudahkan teman-teman dalam mempelajari jenis PPh yang dikenakan atas suatu objek pajak atau penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan. Jadi biaya gaji dan honor dan sejenisnya jika diterima dalam bentuk uang, maka dia merupakan objek PPh pasal 2126. Disandingkanlah dengan SPT masa PPh pasal 2126. Teman-teman juga harus memahami kalau seandainya penghasilan ini merupakan penghasilan lintas batas, maka teman-teman jangan lupa harus cek P3B mengenai royalti. Kapan Bu saya mesti ngecek P3B? Prinsip P3B itu mudah, yang penting dilihat aja apabila salah satu dari pihak yang bertransaksi adalah subjek pajak luar negeri, maka teman-teman punya kewajiban untuk ngecek hak pemajakan dalam P3B. Ini saya kasih link. Oh, nggak bisa ya. Nanti deh, nanti saya kasih link Instagram Ditjen Pajak, linknya biar teman-teman bisa ngecek sendiri. Penghindaran pajak lewat biaya usaha di luar HPP, apakah sering dilakukan oleh wajib pajak? Sering. Karena kalau lewat HPP cenderung lebih beresiko biasanya. Soalnya kan ada gross profit margin ya. Ketahuan tuh lewat gross profit margin kalau penghindaran pajak dilakukan lewat HPP. Makanya perusahaan mencoba untuk memodifikasi pembiayaannya, tapi lewat komponen biaya non-HPP. Nah, saya mau minta tolong teman-teman, coba dilihat slide ini, manakah yang merupakan objek PPh Potput atau PPN. Dari data yang ada di lampiran 2 SPT tahunan PPh Badan 1771 ini. Lalu ada pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan PPN atas reimbursement cost? Silakan, mau dikerjakan per kelompok atau mau dikerjakan sendiri? Kelompok ya, ya udah. Saya bagi per kelompok bentar ya. Tapi berhubung waktunya singkat, nanti kelompoknya acak ya, jadi nggak sama dengan kelompok yang lain. Nanti kelompok yang biasa dipakai itu buat soal yang terakhir aja. Pertanyaannya 2 ini.
Oke, sudah masuk semua. Siapa yang mau mulai duluan nih? Kelompok satu tadi ada siapa? Ada Ari, ada Rizky, ada siapa lagi? Kelompok satu, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Objek PPh, potput atau PPN, atau bukan? Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, mungkin Bu mencoba menjawab. Ya, silakan Mas Yusuf. Untuk yang di lampiran kedua SPT mungkin yang dapat yang merupakan objek potput dan PPN yang pertama, yang nomor 1 yakni pembelian bahan atau barang dagangan itu bisa menjadi objek PPN apabila yang diserahkan merupakan BKP dan bisa juga merupakan objek PPh pasal 22. Lalu yang nomor 2, gaji, upah atau honorarium itu PPh pasal 21. Lalu nomor 3, biaya transportasi itu berupa PPh pasal 23 atau juga PPN. Lalu yang kelima yakni biaya sewa. Oke, stop. Nanti temannya nggak kebagian. Oh, siap, Bu. Kalau misalnya beli barang, tapi dia bukan pemungut PPh pasal 22, ada potensi ada kemungkinan objek PPh pasal 22 nggak? Kan tadi bagian pembelian barang tuh, pembelian barang salah satunya adalah PPh PPh put 22. Nah, misalnya Mas Yusuf nih lagi nganalisis PT ABC. PT ABC-nya bukan pemungut PPh pasal 22. Kira-kira bakal ada objek PPh pasal 22 nggak? Perlu ada ekualisasi dengan SPT masa PPh pasal 22 nggak? Nggak perlu ya, karena kan dia nggak lapor PPh, nggak lapor SPT masa PPh pasal 22 juga gitu. Tapi kalau perusahaan PT ABC tadi adalah pemungut yang ditunjuk untuk perusahaan yang ditunjuk untuk memungut PPh pasal 22, maka ada objek PPh pasal 22. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 lanjut tadi sampai transportasi ya Mas Yusuf ya? Iya, Bu. Oke, sekarang penyusutan dan amortisasi kelompok 2. Iya, Bu. Tadi untuk yang biaya penyusutan dan amortisasi itu Bu, bukan merupakan objek PPh potput maupun bukan objek PPN. Kemudian yang biaya sewa itu bisa objek PPh pasal 23 atau 26. Kemudian kalau sewanya tanah bangunan dikenai PPh 4 ayat 2 dan dikenai PPN, Bu. Karena asumsi bisa aja merupakan JKP. Kalau Kemudian misalnya stop sampai situ aja, 2 aja dulu. Kalau misalnya PT ABC yang sedang Mbak Anova analisis ini bukan PKP, kira-kira ada unsur PPN-nya nggak? Lagi analisis PT ABC, tapi PT ABC itu non PKP, bukan PKP. Kira-kira bisa nggak ekualisasi dengan SPT masa PPN? Bisa aja, Bu. Soalnya yang memungut kan perusahaan lain, Bu. Berarti bukan. Iya, tapi analisisnya dengan SPT masa siapa? Nah, jadi kalau bantu ekualisasi SPT masa PPN, satu lagi ya, selain ngecek BKP, JKP, cek juga perusahaannya PKP atau bukan. Karena kalau misalnya transaksinya non PKP ya berarti tidak ada PPN yang terutang kan? Kan prinsip pemungutan PPN gitu kan? BKP, JKP dan merupakan PKP. Sama tadi penyusutan dan amortisasi, ada yang punya pendapat lain nggak? Misalnya nih, mana ya? Misalnya perusahaan, kita lagi nganalisis biaya penyusutan. Tiba-tiba biaya penyusutannya hilang. Tahun lalu biaya penyusutan itu 20 juta. Tahun ini nggak ada biaya penyusutan sama sekali. Terus pas kita tanya, kok biaya penyusutannya hilang? Gitu.
Apa seingat saya ini beli barangnya masih baru tahun kemarin nih, gitu. Berarti tahun kemarin beli barang, terus penyusutan tahun pertama, tahun kemarin juga, itu nilai 20 juta. Tahun ini nggak ada nih biaya penyusutannya. Nah, indikasinya apa tuh? Asetnya kira-kira kemana? Apakah asetnya hancur, asetnya dikembalikan, asetnya dijual, atau gimana? Teman-teman lain dari kelompok 2 juga nggak apa-apa jawab. Atau teman-teman dari kelompok lain juga nggak apa-apa. Ini pertanyaan tambahan soalnya. Yang menjawab, Bu. Siapa Bisa ini? Ayu. Ayu. Ya. Bisa jadi dijual ya, Bu? Kalau misalnya dijual nih Mbak Ayu, berarti kan aset itu tadinya milik sendiri ya. Ya kan? Tujuan utamanya tidak untuk diperjualbelikan kan? Iya, Bu. Lalu dia dijual. Nah, kira-kira itu akan men-trigger pajak apa ya? PPN, Bu. Pasal? 16D. Betul. Tapi nanti dilihat syaratnya ya, kalau dia sedan, station wagon, atau satu lagi apa sih syaratnya, itu nggak bisa dikenakan 16D kan. Tapi selain itu, generally kalau misalnya biaya penyusutan tiba-tiba hilang, padahal kita tahu masa penyusutannya belum habis, nah berarti harus dicek PPN pasal 16D, karena berarti kan ada PPN terutang idealnya. Oke, kelompok 2 bagus. Kelompok 3. Kelompok 3, Bu. Saya proyen dari kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 kemarin, sekarang bagian sewa kan, Bu? Sewa udah, biaya bunga pinjaman sama piutang tak tertagih. Siap, Bu. Di biaya bunga pinjaman itu sendiri termasuk PPh pasal 23 atau 26, Bu. 23 kalau diberikan kepada yang dalam negeri, subjek pajak dalam negeri, sedangkan kalau 26 itu yang subjek pajak luar negeri. Itu berarti termasuk objek pajak output, Bu. Kemudian untuk PPN sendiri karena termasuk jasa keuangan berarti tidak dikenai, tidak dipungut PPN untuk bunga pinjaman. Kemudian itu piutang tak tertagih sendiri bukan termasuk objek output atau PPN, Bu. Kalau piutang tak tertagih nih, ini kan konsepnya berarti kalau piutang tak tertagih kita masuk ke aturan mengenai pencadangan biaya ya. Iya, Bu. Nah, berarti bukan kita sandingkan dengan output, tapi kita sandingkan dengan konsep bisa dibiayakan atau tidak bisa dibiayakan. Iya, Bu. Nah, betul. Nanti kalau teman-teman mau ngecek, ada biaya piutang tak tertagih. Teman-teman cross-check-nya dengan ketentuan di PMK 219 tahun 2012. Di situ ada persyaratannya, besarnya biaya piutang tak tertagih yang bisa dibebankan untuk bank, koperasi, leasing, dan yang lainnya itu aturannya di situ ada yang cuma 2,5%, ada yang cuma 5%. Nanti teman-teman lihat dari situ ya. Kalau nggak salah ketentuannya sudah saya upload. Ya, next, bagus. Kelompok 3 ya. Oke, kelompok 4. Ya, Bu. Kelompok terkait biaya royalti ya, Bu. Biaya royalti masuknya ke PPh 23 atau juga bisa PPh 26. Tergantung dia dalam negeri Royaltinya nggak ada, Mas Toro. Kosong biaya royaltinya. Lewatin aja. Kan nggak diisi itu, nggak ada nilainya. Kita nggak perlu lah aktualisasi, orang nggak ada transaksi yang dilaporin. Ini aja langsung ke biaya pemasaran atau promosi. Oh iya, biaya pemasaran atau promosi itu masuknya ke PPh 23 atau PPh 26, dia masuk ke terkait jasa. Terus untuk PPN-nya juga bisa juga terkait JKP. Setelah itu biaya lainnya, untuk biaya lainnya itu tergantung jenisnya sih. Diidentifikasi dulu dia masuk ke objek apa, nanti terkait PPh apa dan terkait PPN apa.
Oke, kalau ini nih, tadi biaya pemasaran atau promosi, berarti objek 2326 atau PPN. Apa tadi kalau misalnya dia terindikasi ada PPN terutang, kalau apa? Satu penyerahan BKP, ada pemanfaatan JKP, satu lagi Pemanfaatan BKPTB. satu penyerahan BKP, dua pemanfaatan JKP, satu lagi yang tadi udah dijawab, udah didiskusin pas Mbak Anova jawab. Ya kan? PT PMB adalah PKP. Oh iya benar. Adalah PKP. Ya benar. Tidak ya syaratnya. Sama satu lagi ada kemungkinan ini enggak kemungkinan PPA pasal 21 enggak di situ? Di biaya pemasaran atau promosi, misalnya di biaya pemasaran atau promosi dia pakai SPG yang terima penghasilan. Tapi SPG ini bukan pegawai, sama perusahaan nggak diklasifikasikan ke biaya gaji tertentu, kadang-kadang ada juga nih. Ini suaranya balik lagi nih, suara siapa ya? Suara saya, tapi saya nggak dapat. HP saya nge-lag, Bu. Aduh. Ya udah yang lain aja. Di mute dulu aja Mas Toro, kelompok lain, kelompoknya Mas Toro yang lain, kelompok 4. Kalau seandainya biaya pemasaran atau promosi ini, di mute dulu Toro. Ya, dah sip. Udah. Kalau misalnya biaya pemasaran atau promosinya ini mencakup tips, fee, komisi, atau gaji kepada SPG. Kira-kira ada PPh pasal berapa tuh yang ke-trigger di situ? Mas Fahru Rozi, mana saya nggak pernah dengar suaranya. Iya, Bu. Ya, menurut Mas Fahru Rozi, kalau seandainya di biaya pemasaran itu ada komponen pembiayaan, kan gitu. WP kan suka, kadang-kadang klasifikasi biayanya suka ngaco-ngaco. Di dalam biaya pemasaran promosi ada biaya untuk membayar komisi SPG. Nah, tahu SPG kan? Atau agen yang suka menjual barang langsung door to door misalnya. Ada PPh potput yang tertrigger nggak? Mungkin PPh pasal 21, Bu. Oke, PPh pasal 21. Jadi biaya pemasaran atau promosi yang ada di lampiran 2 SPT tahunan PPh badan harus disandingkan juga dengan SPT masa PPh 21. Atau 26. Oke. Sip. Sekarang kelompok 5 dan 6, siapa yang mau kasih penjelasan tentang PPN atas reimbursement cost? Jadi misalnya gini, reimbursement itu kan prinsipnya membayar kembali. Jadi mengganti atau menagih kembali biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak lain atas nama dia. Pertanyaannya kan seringkali kalau kita minta tolong orang, misalnya Mbak siapa nih ya yang ada di layar, Alvin sama Alif nih. Alvin minta tolong sama Alif. Alif, tolong dong urusin event ini, nanti uangnya saya reimburse deh, saya ganti gitu ya. Pada saat mereimburse, kan namanya juga prinsip reimbursement. Prinsip reimbursement berarti apa yang dibayar oleh si Alvin, yaitu juga yang dibayar oleh si Alif. Gitu ya. Alif minta tolong Alvin untuk bayarin untuk suatu event, Alvin bayarnya 100 juta, ya Alif juga ganti ke Alvin ya 100 juta juga gitu. Tidak ada markup atau markdown. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini akan men-trigger PPN? Nanti kalau Alif ini, misalnya Alif ini PKP, lalu Alif buat faktur pajak,
Alif buat faktur pajaknya atas nama si Alvin kah? Atau buat faktur pajak atas nama si penyedia barang atau penyedia jasa event itu? Jawabannya kan nanti secara umum biasanya faktur pajak dibuat antara siapa yang membutuhkan memakai jasa dan siapa yang memberikan jasa. Jadi nanti pemberi jasa atau penyedia jasa atau penjual barang event, kita sebut saja pihak ketiga. Pihak ketiga dan Alif ini akan bertransaksi secara PPN. Jadi faktur pajak si Alif akan bikin faktur pajak bukan atas nama Alvin sebagai perantara, tapi dia akan buat faktur pajak langsung atas nama si pemberi jasa atau pihak ketiga. Jadi nanti kemungkinan akan ada perbedaan nih, karena secara biaya Alvin maupun Alif akan membebankan biaya tersebut, ya kan? Tapi secara PPN tidak ada yang harus dibayarkan oleh si Alvin. Kenapa? Karena Alvin perannya cuma pihak perantara, dia tidak memberikan jasa. Jadi bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya adalah cukup cek nanti apakah ada markup atau markdown atas biaya tersebut. Misalnya Alif klaim ke AR-nya Mas Fahru. Mas Fahru bilang, oke, kalau ini biaya reimbursement, tunjukin ke saya ada markup, ada markdown nggak? Beneran 100 juta nggak yang kamu bayar ke penyedia jasa? Dan bener 100 juta nggak yang nanti diganti oleh si Alif? Lalu ditunjukkan, oh ternyata biaya yang dibayarkan Alif ke Alvin dan Alvin ke penyedia jasa atau pihak ketiga sama. Oke, pertama cek itu. Lalu yang kedua, dicek juga, memang benar nggak si Alvin ini membayarkan 100 juta kepada pihak ketiga atas nama Alif. Biasanya ada surat pernyataan dari pihak yang membuat faktur pajak bahwa sebenarnya transaksi ini antara saya dengan si pemberi jasa. Kalau seandainya ada pernyataan, ya udah nggak apa-apa, nggak ada PPN yang terutang, nggak ada unsur PPN yang tertrigger di situ. Karena kan nggak ada markup, markdown juga kan, Alvin nggak ngambil komisi apa-apa dari situ. Nggak ada keuntungan, sifat dia hanya jadi perantara, ya perantara gratis lah, karena temen kita bantuin gitu ya. Tapi kalau ada markup atau markdown, maka PPN-nya nanti akan tertrigger. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman tadi sudah mulai brainstorming ya, sudah mulai memahami konsep ekualisasi biaya gaji dengan melihat komponen-komponen biaya yang dilaporkan wajib pajak di SPT tahunan PPh Badan, yaitu bagian lampiran. Nanti pada saat bekerja teman-teman akan mulai lebih terbiasa dengan lampiran 2 SPT tahunan PPh Badan, karena disitulah komponen-komponen biaya yang dilaporkan oleh wajib pajak secara perpajakan. Dari mulai ekualisasi biaya gaji yang teman-teman sandingkan dengan laporan keuangan dan SPT masa PPh pasal 21. Ini dengan SPT masa PPh pasal 21 dan SPT masa PPN kan. Sekarang kita sandingkan juga, bisa juga sumber data yang lain adalah laporan keuangan. Kondisinya seperti apa ya Bu yang kira-kira memerlukan kita menyandingkan dengan laporan keuangan, kondisi-kondisi di mana kita tidak yakin dengan koreksi fiskal yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. WP kan lapor nggak mungkin sama persis dengan laporan keuangannya ya, pasti datanya berbeda karena keuntungan atau kerugian secara perpajakan berbeda dengan keuntungan atau kerugian secara komersil, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Dan dalam laporan SPT tahunan juga disediakan tuh kolom untuk koreksi fiskal.
Tapi pertanyaannya adalah apakah koreksi fiskalnya sudah benar? Nah, dalam rangka teman-teman mau ngecek apakah koreksi fiskalnya benar, bisa langsung ekualisasi dengan laporan keuangan. Atau contoh yang lain, kemarin ada teman saya cerita ke saya. Jadi WP-nya itu diaudit, tapi laporan keuangan yang disampaikan sebagai lampiran dari SPT tahunannya itu laporan keuangan non-audit. Gitu. AR-nya tahu kalau WP ini audited, seharusnya menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit. Lalu AR kirim SP2DK. Mohon agar dilakukan pembetulan sesuai dengan penghasilan dan biaya yang dilaporkan berdasarkan laporan keuangan audit, berikut melakukan koreksi fiskal. WP-nya nggak mau. WP-nya bilang gini, batas waktu untuk meminta kelengkapan SPT tahunan itu hanya 14 hari, kan ada aturannya ya. Ya, jadi kalau misalnya kita terima SPT tahunan, ya teman-teman yang udah PKL, terima SPT tahunan nih di TPT. Kan kalau sekarang SPT tahunan udah online ya, kalau zaman dulu lebih susah lagi. Nanti kan SPT itu akan dilihat oleh si AR. AR juga punya jangka waktu untuk meminta kelengkapan SPT tahunan. Kan SPT dianggap lengkap jika diterima dan tidak ada surat permintaan kelengkapan lebih lanjut dalam batas waktu tertentu. Karena dianggap AR-nya kan nggak minta kelengkapan 14 hari setelah SPT dilaporkan, ya berarti harusnya SPT tahunan saya lengkap dong. Jadi saya nggak mau udah ngasih laporan keuangan audit. Nah, ada juga kasus-kasus kayak gitu. Lalu kalau kondisinya seperti itu tidak, gimana? Kita anggap berarti laporan keuangan audit merupakan data keuangan eksternal yang bisa dipercaya. Fokusnya berarti bukan untuk meminta kelengkapan SPT tahunan, tapi untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Jadi nanti pada saat mengajukan SP2DK langsung dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan saudara, kami melakukan penelitian dan diperoleh data bahwa saudara ternyata memiliki laporan keuangan yang diaudit, tapi belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPH. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kami, ditemukan data sekian. Satu, dibikin tabel sendiri. Satu, tabel pertama, tabel biaya atau penghasilannya. Tabel kedua, kolom kedua, confirm wajib pajak yang dilaporkan di SPT. Tabel ketiga, data penghasilan atau biaya confirm DJP berapa. Kolom keempat, selisihnya berapa. Kolom kelima, potensi pajaknya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Jadi bikin jelas gitu. Setelah dibandingkan, pos gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, dan sebagainya, ditambah biaya sehubungan dengan jasa pada SPT tahunan PPH Badan, nanti teman-teman akan lihat kalau ada perbedaan. Nah, ada perbedaan, teman-teman klarifikasi ke wajib pajak. Ada memang perbedaan yang bukan merupakan objek PPH pasal 21. Contohnya, pembebanan natura dan kenikmatan. Yang kedua, jika ada perbedaan waktu antara pembebanan dalam laporan laba rugi dengan saat pemotongan pajak. Yang ketiga, biaya-biaya dalam laporan laba rugi yang diduga objek PPH pasal 2126 dan telah dipotong PPH pasal 2326 dan dilaporkan dalam SPT masa PPH pasal 2326. Jadi klasifikasi penghasilan apakah masuk 2126 atau 2326. Yang keempat, misalnya di dalam pos-pos biaya laporan laba rugi itu yang diduga sebagai objek PPH pasal 2126 ternyata juga ada pembebanan yang bukan objek PPH potput. Contohnya dalam biaya perbaikan dan reparasi, tapi ada juga pembelian suku cadang. Kalau pembelian suku cadang kan lebih masuk ke dalam PPN, bukan objek potput. Jadi jika memang ada perbedaan yang bukan merupakan objek PPH pasal 2126, teman-teman harus fair. Ini konsepnya sama kemarin dengan pada saat melakukan ekualisasi omset dengan DPP pajak keluaran PPN. Ada selisih yang dibolehkan kan? Nah, kalau yang ini selisih atau perbedaan yang memang dibolehkan dan bukan merupakan objek PPH pasal
21 selama didukung oleh bukti dan dokumentasi yang jelas oleh wajib pajak. Wajib pajak misalnya bilang natura dan kenikmatan. Oke, natura dan kenikmatan, tapi ternyata pegawainya terima dalam bentuk uang. Setelah teman-teman pelajari proses bisnisnya, kayaknya nggak mungkin deh nyiapin makanan di tempat seperti ini. Kemungkinan perusahaan kasih duit deh. Kenapa? Karena ternyata tenaga administrasi yang ada di lapangan itu nggak standby. Nggak ada tenaga administrasi yang standby. Lalu dia juga nggak punya rekanan catering. Nggak mungkin nih makanan dikasih langsung sama pegawai. Kemungkinan besar dikasih dalam bentuk duit yang ada dalam gajinya. Cuma nggak dilaporin aja. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita bisa ngoreksi, oh ternyata bukan natura atau kenikmatan. Ini sebenarnya tunjangan makanan. Oke, lalu bagaimana jika objek PPh pasal 2126 itu tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dikapitalisasi dalam aset? Jadi pada saat teman-teman lihat biaya, sepertinya oke-oke aja. Tapi pada saat teman-teman melihat pos aset, wah, kok biayanya, aset ini bercabang ya? Di dalam aset pun ada biaya. Karena apa? WP-nya bilang, saya mengkapitalisasi biaya ke dalam aset. Jadi biaya-biaya saya masukkan dalam pengakuan aset. Contohnya upah buruh, fee arsitek, dan biaya-biaya gaji lainnya dikapitalisasi ke dalam harga bangunan. Kalau dipecah, harga bangunannya hanya 2 miliar. Tapi jika dimasukkan biaya-biaya lainnya, ternyata nilai asetnya jadi 3 miliar. Lalu bagaimana? Yang pertama, teman-teman cek kembali apakah memang termasuk objek PPh pasal 21 atau bukan. Kalau misalnya merupakan objek PPh pasal 21, pisahkan biaya yang merupakan objek PPh pasal 2126, lalu hitung potensi PPh pasal 2126. Ingat ya, aturan kapitalisasi biaya pada pertemuan 5, jika biaya tersebut merupakan biaya rutin, maka tidak dapat dikapitalisasi. Teman-teman cek juga, kalau ternyata itu seharusnya nggak boleh dikapitalisasi, minta sama WP-nya, ini nggak boleh dikapitalisasi, Bu, biaya rutin. Masa biaya cleaning service Ibu masukin ke dalam aset, atau biaya buruh dimasukin ke dalam harga nilai bangunan, itu nggak bisa, Bu, karena ini biaya operasional, biaya yang rutin dikeluarkan. Harusnya diakui sebagai biaya tersendiri. Tapi bagaimana jika PPh pasal 21 atau 26 atas komponen kapitalisasi tersebut sudah dibayar dan dilapor oleh WP? Jadi sama WP nih, oke, dia pembebanan biayanya salah prinsipnya, biaya rutin dimasukin dalam situ, memang, tapi PPh pasal 21-nya sudah dibayar. Kalau seperti itu, minta WP untuk melakukan pembetulan, reklasifikasi saja biayanya, dimasukkan ke dalam biaya gaji atau karyawan. Jika memang PPh pasal 2126-nya sudah dibayarkan oleh si wajib pajak, ya nggak masalah juga. Kemungkinan memang tidak akan match dengan DPP di SPT masa PPh pasal 2126 tadi. Atau misalnya ternyata pembebanan biayanya, contohnya biaya jasa instalasi mesin, dikapitalisasi ke dalam aset, tapi itu bukan biaya rutin, jadi boleh dikapitalisasi. Nah, kalau misalnya secara aturan memang boleh dikapitalisasi, dan WP sudah melaporkan PPh Potput yang terkait dengan itu, misalnya PPh pasal 2326-nya sudah dibayarkan atas biaya jasa mesin tadi, meskipun diakui tidak dalam komponen biaya, tapi diakui dalam aset, tapi PPh pasal 2326-nya sudah dibayar dan dilaporkan, ya nggak masalah, kemungkinan besar memang tidak akan match. Gitu ya. Masih ingat kan kapitalisasi, proses penangguhan biaya pada periode berjalan, tapi manfaatnya bisa berlangsung lama. Jadi nanti asetnya ditempatkan di neraca, sedangkan biayanya tidak dibebankan di laporan laba rugi. Oke. Nah, ekualisasi biaya gaji juga bisa dilakukan, lanjut lagi ya, bisa yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dengan SPT masa PPh pasal 21, perlu juga mempertimbangkan ada atau tidaknya WP tersebut memiliki cabang.
Karena kalau SPT masa PPh pasal 21 kan dilaporin satu cabang satu laporan, nggak terpusat. Beda dengan SPT beda dengan SPT tahunan PPh atau laporan keuangan. Mas Brian misalnya punya perusahaan cabangnya ada di tiga tempat. Jadi pusatnya 1, cabangnya 2. Pada saat pusatnya di Jakarta, cabangnya di Bandung, lalu di Semarang. Pada saat lapor SPT tahunan PPh, kan lapornya hanya di KPP yang ada di Jakarta karena terpusat, tersentralisasi. Tapi pada saat lapor SPT masa PPh pasal 21, itu wajib di daerahnya masing-masing, di lokasi usaha masing-masing. Di Jakarta lapor SPT masa PPh 21 atas pegawai yang ada di Jakarta, di Bandung lapor SPT masa PPh pasal 21 atas pegawai yang ada di Bandung, di Semarang lapor SPT masa PPh 21 atas pegawai yang di Semarang. Jadi, pada saat melakukan ekualisasi dengan laporan keuangan, perlu dikumpulkan dulu DPP PPh pasal 21 dari semua cabang plus pusatnya. Supaya apa? Supaya matching, karena data omset yang atau data pembelian atau data biaya yang ada di SPT tahunan kan sudah consolidated, sudah semuanya. Misalnya sudah 100, tapi di SPT masa dipecah-pecah. Makanya harus dijadikan satu dulu, baru nanti dibandingkan. Objek PPh pasal 2126 apa saja sih? Biaya gaji upah, pemasaran, asuransi, honorarium, bongkar muat, outsourcing, bonus pemberian cuma-cuma, dan lain-lain. Jadi kita dapat melakukan pengelompokan biaya dalam objek sesuai SPT masa pemotongan atau pemungutan. Misalnya dibuat perkiraan-perkiraan nih, mana yang ada rugi atau laba, atau mana yang kira-kira termasuk objek PPh pasal 21, atau mana yang termasuk objek PPh pasal 26. Seperti tadi pada saat teman-teman melakukan kerja diskusi kelompok. Setelah nanti dikelompokkan unsur-unsur biaya tersebut, lalu dibandingkan dengan objek yang terdapat dalam SPT masa output. Jika ada selisihnya, maka ada hal-hal yang perlu diketahui. Penempatan akun biaya ini juga harus sangat diperhatikan. Mana yang menjadi objek pajak dan mana biaya yang tidak menjadi objek pajak. Dalam kondisi normal, seharusnya memang total biaya di SPT masa PPh pasal 21 ini sama dengan total penghasilan bruto terkait gaji, tunjangan, fee, komisi yang ada di SPT tahunan. Kalau ada selisih, maka tugas teman-teman sebagai analis untuk menjelaskan, merevisi, atau meminta keterangan atas selisih biaya tersebut. Seperti ini misalnya, ada biaya gaji 200 juta, tunjangan PPh 21 20 juta. Setelah dihitung total biaya sehubungan dengan gaji atau remunerasi, ini adalah 285 juta. Tapi biaya sehubungan dengan gaji dan komisi tersebut setelah dicek di SPT tahunan hanya 200 juta. Berarti kan ada selisih 85 juta. Pertama, teman-teman petakan dulu kira-kira selisih ini seperti apa ya. Potensi pajak yang kemungkinan akan tertrigger itu pajak apa saja. Ada output-nya nggak? Ada kemungkinan potensi PPh badannya nggak? Ada kemungkinan PPN-nya nggak? Teman-teman petakan dulu di dalam kertas kerja teman-teman. Baru nanti minta klarifikasi ke wajib pajak. Ini contoh kertas kerja. Misalnya teman-teman mau menganalisis PPh pasal 21 atas beban upah gaji di HPP dan administrasi umum. Nah, teman-teman bisa bandingkan, ini kan secara umum objek-objek PPh pasal 2126 ini seperti ini nih. Ada mulai beban upah, beban gaji, tunjangan, dan sebagainya. Ini yang default biasanya ada. Nanti kertas kerja ini teman-teman bisa sandingkan dengan SPT yang sedang teman-teman teliti. Ada beban upah nggak dalam komponen biayanya? Ada sekian, tulis. Ada beban gaji nggak?
ada beban keamanan kebersihan nggak ada. Jadi dihitung dulu kira-kira perkiraan total DPP PPH pasal 21 berapa? Lalu teman-teman bandingkan dengan DPP versi SPT massa. Bandingkan dengan pajak. Jadi teman-teman cari nilainya dari ada selisih atau tidak. Ada perlu ditarik kesimpulan koreksi fiskal atau tidak. Kita coba 2 slide atau 3 slide lagi ya, habis itu kita break sebentar. Yang selanjutnya adalah ekualisasi biaya bunga royalti jasa dalam laporan keuangan. Sama seperti SPT tahunan PPH 21 badan. Jadi ekualisasi juga dibandingkan atas pos biaya tapi terkait jasa atau biaya sehubungan jasa yang ada di SPT tahunan PPH Badan Lampiran 2 17712 atau yang ada di laporan keuangan dengan objek PPH pasal 2326 atau PPN. Ada perbedaan-perbedaan yang tidak menimbulkan pajak. Misalnya, kalau ada perbedaan waktu, ada perbedaan biaya dalam laporan laba rugi yang diduga objek PPH pasal 2326 dan telah dipotong PPH pasal 2126, kan jasa yang sudah dipotong PPH pasal 2126 bukan merupakan objek PPH pasal 2326 ya, kalau kita lihat di Undang-Undang PPH pasal 23. Atau contoh lain di dalam pos biaya laporan laba rugi yang diduga objek PPH pasal 2326 ternyata terdapat pembebanan yang bukan merupakan objek PPH potput. Sama seperti tadi, dalam biaya perbaikan dan reparasi ternyata ada pembelian suku cadang, maka bukan objek 2326. Kalau ada objek PPH pasal 2326 yang dikapitalisasi dalam aset atau tidak dibebankan sebagai biaya dan sudah dipotong PPH pasal 2326, misalnya upah buruh atau fee arsitek yang dikapitalisasi ke dalam harga bangunan, seperti tadi, sama seperti 2126, maka kemungkinan data biaya pada SPT tahunan atau laporan keuangan memang tidak akan match selama sudah dilaporkan objek tersebut dalam SPT massa PPH 2326. Tapi jika komponen kapitalisasi tersebut belum dipotong PPH pasal 2326, maka perlu dihitung potensi PPH potput. Jadi pada saat melihat komponen biaya yang dikapitalisasi, teman-teman juga wajib cek ini ada PPH potput yang terkait apa enggak ya. Kalau ada, dicek langsung ke SPT massa PPH-nya. Sudah masuk dalam DPP atau belum? Kalau sudah, nggak ada masalah, berarti mungkin memang berbeda. Tapi kalau misalnya belum dipenuhi kewajiban potputnya, maka dihitung potensi potputnya, lalu minta WP untuk menunaikan kewajiban potput itu. Biaya jasa instalasi mesin dikapitalisasi ke dalam nilai mesin. Objek PPH pasal 2326 tersebar di dalam pos biaya yang tidak diduga terdapat pengeluaran objek PPH pasal 2326. Objek PPH pasal 2326 apa sih? Bunga, dividen, royalti, sewa, jenis jasa tertentu, bukan OP. Ada pengecualian juga jika penghasilan dibayar oleh atau terutang kepada bank, SGU dengan hak opsi, financial lease ya, dividen yang dikecualikan sebagai objek PPH. Sekarang dividen dalam negeri udah nggak terutang PPH ya. Kalau ada perusahaan bayar dividen ke pemegang sahamnya subjek pajak dalam negeri, nggak ada PPH atas dividen ya. Lalu bagaimana kalau penerima dividennya adalah subjek pajak luar negeri? Ada kriterianya. Kalau 30% dari laba kena pajaknya diinvestasikan di wilayah NKRI, di wilayah Indonesia, atau digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia, maka tidak ada
PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SPLN tersebut. Kenapa Bu kira-kira mesti 30% ya Bu? Kenapa syaratnya harus 30%? Karena secara umum katanya menurut kajian, dividen payout ratio itu maksimal 30%. Perusahaan akan membagikan dividen secara umum itu 30% dari laba setelah pajak. Jadi kalau perusahaan sudah menanamkan laba kena pajaknya minimal 30% di Indonesia, maka bisa dipastikan bahwa memang hampir keseluruhan dividen yang dia bagikan itu digunakan untuk mendukung ekonomi di Indonesia, makanya boleh dikasih insentif bebas pajak dividen. Yang terakhir, dividen yang diterima oleh orang pribadi yang telah dikenakan PPh final. Oh, oke. Ini kayaknya sepertinya poin dividen di bagian 2 terakhir ini masih belum update. Nanti coba ya saya share, kalau saya ada waktu, saya share perlakuan dividen berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti coba saya share slide-nya, supaya lebih mudah memahaminya. Karena kan teman-teman belajar PPh di semester berapa? Semester 1 atau semester 2? Semester 1. Nah, sekarang udah banyak berubah banget. Bu. Nah, tuh. Sekarang udah banyak berubah banget. Konsep-konsepnya banyak berubah, jadi harus update sebelum masuk kantor. Apalagi sekarang udah ada pengajuan untuk RUU KUP kan? Nonton nggak YouTube-nya kemarin? Pada saat Pak Dirjen lagi presentasi di depan DPR. Itu undang-undang KUP mau berubah lagi. Nanti teman-teman perlu update, jadi sebelum masuk ke lapangan. Cuma harus disesuaikan, kalau transaksinya memang terjadi sebelum 2020, ya masih pakai undang-undang PPh yang lama. Oke. Yang masih sama adalah saat berutang. Kapan saat berutang? PPh pasal 23 saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran, atau saat yang ditentukan dalam kontrak, atau perjanjian, atau faktur, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dulu. Saat berutang ini perlu diperhatikan, terutama transaksi yang ada di cut-off awal atau akhir tahun, karena sangat mudah digeser ke masa berikutnya, sehingga mempengaruhi saat pembebanan dan pemotongan PPh. Prinsip pemotongan PPh 23 sama, kapan yang lebih dulu. Kalau jasanya yang lebih dulu dilakukan ya, kapan saat itulah dipotong. Nanti kertas kerjanya akan ada seperti ini ya. Sama seperti tadi, ini kan objek-objek pada beban yang umumnya ada. Teman-teman misalnya pakai ini, jadi sebelum nanti ujian, teman-teman buat kertas kerja dulu kayak gini di Excel. Jadi pada saat nanti mau rekap, laporan keuangan udah gampang. Di sini dibikin jasa instalasi di neraca, ada nggak nih di dalam laporan keuangannya? Atau di dalam SPT tahunan? Ada. Oke, checklist, tulis jumlahnya. Jasa instalasi in construction progress ada nggak? Ada. Ada nggak objek dividen di situ? Ada. Oke, kalau ada objek dividen ditandain kira-kira yang terima dividen siapa? Kalau yang terima dividen subjek pajak dalam negeri udah pasti bebas, coret, nggak usah dimasukin. Ada royalti nggak? Oke, ada. Kalau ada royalti, masukin di situ. Ditotalin. Lalu teman-teman bandingkan dengan jumlah DPP versi SPT masa PPh pasal 23. Ini kenapa ya slide saya jalan sendiri ya? Lalu PPh pasal 26 juga sama. Ini ada contoh kertas kerjanya yang bisa teman-teman manfaatkan. Sebelum ujian, saya sarankan buat dulu di Excel. Itu tinggal masukin. Karena kalau lihat dari soal UAS tahun lalu, itu cuma ada satu soal, satu laporan keuangan, satu runutan sequence SPT masa, semua sama, tapi pertanyaannya ada beberapa cabang. Jadi biar gampang ngerekapnya, cuma sekali ngerekap, udah ada di Excel, di input, nanti tinggal refer ke situ aja. Itu ya. Lalu ekualisasi biaya pembelian versus laporan keuangan, antara laporan keuangan dengan SPT masa atau bukti pemungutan PPh pasal pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22. Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau karakteristik usaha perusahaan yang teman-teman sedang analisis adalah pemungut
PPh pasal 22 atau melakukan pembelian barang yang terkait dengan pemungutan PPh pasal 22, baru nanti tertrigger ekualisasi dengan SPT masa PUT PPh pasal 2. Pembelian barang atas apa saja? Atas impor, pembelian barang oleh BUMN dan anak usaha, pembelian dari pedagang pengumpul, pembelian barang dari distributor semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, pembelian kendaraan bermotor, pembelian BBM, BBG, pelumas, pembelian barang yang sangat mewah. Kalau ekualisasi, tadi 22 ya, sekarang lanjut ke berikutnya, ekualisasi biaya usaha dalam laporan keuangan dibandingkan dengan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Memang karakteristik PPh pasal 4 ayat 2 ini agak unik, mendapatkan prioritas lebih dibandingkan dengan SPT masa POT-PUT lainnya. Tapi pada saat teman-teman melakukan ekualisasi biaya usaha dan dengan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, point of view-nya adalah point of view teman-teman sebagai wajib pajak pemotong ya, jangan sebagai wajib pajak yang dipotong, karena nanti nggak matching. Lalu, pos-pos biaya usaha, SPT tahunan PPh, atau pos-pos dalam laporan keuangan itu akan dibandingkan dengan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 dari sisi pengeluaran atau biaya dan penambahan aset. Jadi selain cek objek, cek juga siapa yang memiliki kewajiban POT-PUT-nya. Apakah pihak pengalih atau penerima? Kalau yang memiliki kewajiban POT-PUT adalah perusahaan yang sedang teman-teman analisis, maka lakukanlah ekualisasi antara biaya usaha dan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 karena posisinya adalah sebagai pemotong. Dapat dibandingkan pos-pos antara lain, laba rugi lain-lain yang berasal dari penjualan sekuritas saham dan penurunan atau kenaikan investasi pada sekuritas saham. Bisa juga dibandingkan pos biaya sewa bangunan atau penghasilan penjualan tanah dan bangunan dan penurunan aset tanah dan bangunan. Bisa juga dibandingkan penghasilan bunga deposito, diskonto SBI, dan jasa giro. Deposito dikecualikan dari PPh jika nilainya berapa? Yuk, masa lupa. Ayo. 10 juta, Bu. 10 juta. Maaf, Bu. Lupa, Bu. Ya udah, nanti dijawab pas lagi jawab itu aja. Pertanyaan yang di bagian terakhir sambil jadi diskusi kelompok ya. Nanti kertas kerjanya adalah seperti ini, sama seperti yang tadi saya sarankan, buat dulu di Excel. Jadi nanti pada saat melihat laporan keuangan, teman-teman tinggal rekap, masukin nilainya di sini, lalu bandingkan dengan DPP versi SPT masa. Kalau teman-teman jawabannya salah, tapi ada cara yang ditampilkan di lembar jawaban, pasti tentunya dosen akan kasih nilai kan. Gitu, apalagi kalau konsepnya benar cuma salah ngitung doang. Gitu. Jadi nanti kalau pas lagi jawab, apakah ada potensi PPh pasal 21? Ada. Atau adakah potensi PPh pasal 4 ayat 2? Ya, ada. Berapakah potensinya? 50 juta, selesai. Jangan gitu. Oke, berdasarkan analisis yang disajikan dalam kertas kerja berikut, diketahui bahwa selisih DPP yang belum dibayar adalah sekian. Dan indikasi potensi perpajakannya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Ini untuk kertas kerja kalau teman-teman menganalisis perusahaan di jasa konstruksi. Lalu bagaimana dengan SPT masa PPN? Ada waktu nggak ya? Lanjut aja deh, nanti sekalian sholatnya, sekalian pas lagi itu aja ya. Diskusi biar lama. Teman-teman bandingkan biaya usaha dalam laporan keuangan dan SPT tahunan PPh dengan DPP PPN masukan terkait biaya usaha tersebut. Sudah ada kertas kerjanya, jadi teman-teman mudah. Tapi jangan lupa PPN masukan dibersihkan dulu ya dari tahun lalu, disesuaikan dengan kapan terjadinya transaksi atau pemanfaatan jasa, sama seperti waktu kita
minggu lalu kita bersihkan dulu objek PPN. Objek PPN yang ada di masa atau periode sebelumnya nggak masuk. Nanti teman-teman bandingkan ekualisasi antara SPT masa PPN dengan SPT tahunan dan SPT masa PPH, terutama komponen HPP dan biaya usaha. Lalu bagaimana dari formulir apa saya bisa bandingin SPT masa PPN dengan pembelian? Teman-teman bandingin dengan formulir B. Jadi dari sini nih, kan dari formulir AB nih ya, penghitungan PM, ini, nomor 2, rekapitulasi perolehan impor BKP, pemanfaatan JKP nih. Lalu kedua, B, perolehan BKP, JKP dalam negeri. Yang ketiga, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan. Pindah nanti ke sini. Teman-teman bandingkan antara rincian yang ada di formulir 11, 11B1, B2, dan B3. Nah, ini ada di contoh lampiran soal. Di latihan soal yang ada di LMS. Jadi bandingkan nilainya, lalu nilainya bukan cuma yang namanya pembelian, itu bukan cuma yang ada di lampiran formulir 11, 11B1 aja ya. Tapi termasuk B1, B2, B3 ditambahkan, dibandingkan dengan DPP pembelian. Ini konsep PPN. Oke. Berarti yang ini deh. Jadi ada misalnya PKP melakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang. Jadi ada pertanyaan, kira-kira kredit PM yang bisa dikreditin itu yang mana ya? Misalnya PKP yang melakukan atau memanfaatkan kegiatan usaha yang terpadu, integrated. Contohnya PKP yang produk akhirnya adalah, produk akhirnya adalah jagung. Terus si PKP ini selain menghasilkan jagung, dia juga mempunyai pabrik minyak jagung. Jagung kan, kenapa ya gerak-gerak? Jagung kan non BKP, bukan barang kena pajak ya. Tapi minyak jagung ini adalah barang kena pajak. Berarti sebagian dari produk yang dihasilkan adalah BKP, sebagiannya bukan. Lalu, bagaimana cara menghitung pajak masukannya? Untuk menghitung pajak masukan, nanti teman-teman lihat di PMK 135, PMK 011, garis miring 2014. Ini kenapa gerak sendiri ya? Jadi, jika memang dalam suatu masa pajak, jika dalam suatu masa pajak, penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan penyerahan yang terutang pajak ini tidak dapat diketahui dengan pasti. Berapa ya PM yang kira-kira terkait penjualan jagung, berapa ya PM yang terkait penjualan minyak jagung. Nah, maka penghitungan PM akan dihitung menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Terakhir, PMK 135 tahun 2014. Siapa yang dimaksud dengan PKP yang
siapa sih PKP yang dapat menghitung PM menggunakan norma berdasarkan PMK tersebut? Misalnya, PKP yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak, contohnya kasus jagung tadi. Atau menghasilkan barang kena pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan yang tidak terutang pajak. Atau mengolah dan atau memanfaatkan lebih lanjut BKP, baik melalui unit pengolahan sendiri atau melalui titip olah dengan fasilitas pengolahan PKP lainnya. Sehingga pada saat menghitung BKP keseluruhan, itu termasuk penyerahan yang terutang pajak dan juga penyerahan yang belum masuk BKP yang terutang pajak. Maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung menggunakan pedoman norma. Bagaimana caranya? Ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Pada saat PM-nya dikreditkan, saat perolehan BKP atau JKP, pakailah rumus yang atas. P sama dengan PM, jumlah PM atas perolehan BKP atau JKP, dikalikan dengan persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan. Jagungnya 30%, minyak jagungnya 70%. Maka untuk menghitung PM yang dapat dikreditkan adalah total PM yang dimiliki oleh si PKP tersebut dikalikan dengan 70%. Kenapa 70%? Karena jumlah PM atas perolehan BKP atau JKP-nya hanya 70%, yang minyak jagung cuma 70%. Oke. Lalu bagaimana untuk menghitung kembali PM yang dapat dikreditkan? Karena untuk menghitung PM kan bisa paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku tuh. Nah, jika ada jeda waktu, maka rumus yang dipakai adalah rumus yang bawah. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Saya akan langsung bagi dalam kelompok. Nanti istirahatnya langsung masuk dalam kelompok tersebut ya. Silakan teman-teman bisa diskusi dan istirahat, waktunya 30 menit. 25 menit deh, nanti 15 menit terakhir kita akan pakai untuk jawab pertanyaan ini. Teman-teman sudah punya pertanyaan ini atau belum? Di materi yang kemarin saya upload sudah ada belum? Sudah ada belum? Mas Malik, udah ngecek materi yang di-upload di LMS belum? Di PPT ini, Bu. Di PPT di bagian terakhir. Kadang-kadang kan slide yang saya upload suka beda dikit dengan Ada, Bu. yang ada. Oke. Ada. Berarti saya bagi per kelompok ya. Tugas kelompoknya adalah menjawab pertanyaan ini aja, benar atau salah. Sama tadi ada satu pertanyaan tambahan, deposito batas maksimal deposito yang tidak perlu dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Bunga deposito ya. Oke, saya bagi dulu per kelompok.
Yuk kita mulai dari kelompok terakhir dulu, kelompok 6. Benar atau salah, pajak masukan PM yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN tidak dapat dikreditkan. Yuk, langsung jawab. Salah, Bu. Salah, Bu. Ini ada 6 soal, satu kelompok, satu soal aja ya, berarti ya. Halo Bu, tadi jawabannya kedengaran nggak, Bu? Enggak, belum kedengeran. Ya jawabannya salah, Bu. Kenapa? Menurut pasal 16B ayat 2, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan. Oke. Jadi seharusnya dapat dikreditkan ya. Oke, thank you Ivana. Next, kelompok 5. Untuk yang nomor 2 jawabannya benar, Bu. Sesuai dengan pasal 16B ayat 3 UPPN. Bunyinya pajak masukan yang dibayarkan untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Oke, Salsa. Thank you. Next, kelompok 4. Izin Bu untuk pertanyaan nomor 3. Bagi WP yang belum berproduksi, jika ada PM selain barang modal sebelum dikukuhkan sebagai PKP, maka harus dikoreksi. Nah, benar Bu, menurut UU PPN pasal 9 ayat 2A bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan terutang, PM atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan, Bu. Namun tadi kami juga menemukan bahwa untuk UU Ciptaker tidak hanya untuk barang modal, tapi keseluruhan selain barang modal juga, Bu. Jadi benar atau salah? Kalau menurut UU PPN benar, Bu, tapi untuk UU Ciptakernya salah, Bu. UU Cipta Kerja merubah UU PPN nggak? Iya, Bu. Jadi salah, Bu, untuk peraturan yang... Nah, jadi kalau nggak salah di pertemuan di sebelum tengah semester saya udah kasih SDSM kan ya? Satu susunan dalam satu naskah dinas ya. Tuh, udah ada kompilasinya. Bukannya itu aja sekarang. Biar nggak bingung ya. Jadi jawabannya salah. Kenapa? Karena pasal 9 ayat 8 huruf J Undang-Undang PPN yang lama kan dihapus nih. Nah, ketentuan pasal 9A lebih fleksibel. Kalau dulu yang bisa dikreditkan kan hanya atas barang modal saja. Kalau sekarang semuanya bisa dikreditkan. Kenapa sih sekarang jadi lebih dibuka, nggak ada syarat lagi barang modal? Karena berdasarkan praktek di lapangan itu susah misahin antara barang modal sama barang non modal. Seringkali di pemeriksaan itu akhirnya debat dengan WP mengenai apakah suatu barang adalah barang modal atau bukan barang modal. Jadi akhirnya berkepanjangan. Makanya
dihapus tuh pasal 9 ayat 8 huruf J, dan ketentuan pasal 9A di Undang-Undang PPN yang terbaru itu lebih fleksibel. Kemarin pas saya nonton YouTube rapat pertama Pak Dirjen tentang pembahasan RUU PPN tuh nanti juga Undang-Undang KUP juga ada rencana mengubah Undang-Undang PPN. Jadi nanti kalau misalnya jadi undang-undang konstruksi undang-undang KUP akan merubah undang-undang PPN dan undang-undang PPN, teman-teman harus lebih. Nah ini lah baru masuk Bambang. Siapa Bambang? Coba dibacain pasal pasal 9A ketentuan terbarunya. Nggak apa-apa, Salsa. Bacain, tolong, pasal 9A. Sorry. Iya. Pasal 9 ayat 9A. Kalau nggak siapa aja deh teman-temannya yang lain. Pasal 9 ayat 9A, siapa aja? Ayat 9A ya, Bu. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah PABN di dalam daerah PABN sebelum pengusaha diubah menjadi pengusaha kena pajak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Jadi kata kuncinya sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, satu. Kata kunci kedua adalah pemungutan pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Intinya apa? Kalau misalnya lagi nganalisis PKP, lalu PKP itu mengkreditkan PM pada saat sebelum dia menjadi PKP, maka bisa dikreditkan sebesar 80% tanpa melihat jenis barangnya, barang modal ataukah barang non-modal. Ya, langsung soal nomor 4, kelompok 3. Nomor 3, izin menjawab, Bu. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4, jika WP yang belum berproduksi terbukti belum melakukan penyerahan BKP-JKP dan atau ekspor BKP-JKP sampai dengan 3 tahun sejak pengkreditan pajak masukan pertama kali, maka seluruh PM yang telah dikreditkan harus dikoreksi dan DJP dapat menerbitkan SKPKB ditambah sanksi administrasi bunga. Jawabannya salah. Salah, harusnya diterbitkan STP. Salah kenapa, Mas? Harusnya diterbitkan STP. Sesuai pasal 14 ayat 5 Undang-Undang KUP. Maka seluruh PM yang telah dikreditkan harus dikoreksi, dan DJP dapat menerbitkan SKPKB ditambah sanksi administrasi bunga. SKPKB-nya atas pokoknya, sanksi administrasi bunganya baru nanti STP. STP kan atas itunya, STP kan atas pelaporannya aja. Atas pokoknya dikenakan SKPKB ditambah sanksi administrasi bunga. Coba deh, Mas Alvin baca pasal 6A. Oh enggak, bukan 6A, salah, pasal 9 ayat 6A.
Pasal 9 ayat 6A. Bu. Ya, PPN. Pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak tersebut mengalami keadaan gagal produksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Bukan pasal 9 ayat 6A. Apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun, dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai. Ya, Bu. ya ayo terusin. Apabila sampai dalam jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2A pengusaha kena pajak, belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak terkait dengan pajak masukan tersebut, pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Jadi jawabannya benar ya. Jadi tadi kan ini nyambung sama soal sebelumnya. Soal sebelumnya bilang kalau pengkreditan nggak harus barang modal saja. Kan jawabannya salah. PM yang bisa dikreditkan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP itu semua jenis barang bisa dikreditkan selama pagunya 80%. Tapi ada syarat berikutnya di pasal 9 ayat 6A. Kalau seandainya sampai dengan 3 tahun, pengusaha tersebut belum juga melakukan penyerahan BKP atau JKP, maka pengkreditan PM selama 3 tahun belakang itu bisa dianulir. Diterbitkan SKPKB atas PM yang sudah diakui. Kenapa? Ini orang sebenarnya mendirikan perusahaan buat apa? Kenapa sampai dengan 3 tahun belum juga melakukan penyerahan BKP JKP? Jangan-jangan dia didirikan cuma untuk mengkreditkan PM aja. Nah, makanya diambillah jangka waktu 3 tahun. Secara umum, perusahaan itu sudah bisa untung ketika 3 tahun. Kalau lihat siklus perusahaan, minimal sudah ada margin antara PK dengan PM itu secara umum 3 tahun. Jadi kalau lewat dari 3 tahun tapi ada perusahaan yang belum juga melakukan penyerahan BKP atau JKP, kan aneh tuh. Jadi selama ini PM-nya buat apa nih dia beli barang? Kok nggak ada hasilnya sama sekali? Nah, jadi jawaban nomor 4 salah karena benar karena diatur di pasal 9 ayat 6A Undang-Undang PPN. Kelompok 2 soal nomor 5. Nomor 5, saat meneliti laporan menemukan bahwa nilai aktiva tetap berkurang, berarti ada potensi PPN pasal 16D terkait aktiva tetap. Benar, Bu? Benar ya, tadi udah dibahas ya sebelumnya. Karena aktiva tetap itu idealnya adalah BKP atau non-inventory asset. Jadi kalau misalnya aktiva tetap adalah BKP, lalu mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan bukan berupa sedan atau station wagon, maka ada potensi PPh pasal 16D. Oke, lanjut ke kelompok 1. Ya, Bu. PP menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN meskipun saat pembelian atau penerimaan jasa WP tidak memungut PPN, tetapi WP dapat mengkreditkan pajak masukannya. Bu, sejujurnya kelompok kami masih agak bingung menafsirkannya, Bu. Tapi kelompok kami itu nafsirnya gini, Bu. Jadi si WP ini nyerahin BKP atau JKP, tapi pas saat pembelian BKP atau JKP-nya itu tidak dipungut PPN, Bu. Jadi, kalau misalnya WP nih nyerahin barang menyerahin BKP atau JKP, PT ABC menyerahkan BKP kepada pemungut PPN, let's say dia adalah bendaharawan pemerintah. Berarti pada saat itu WP si PT ABC ini tidak memungut PPN, namun mengkreditkan PM-nya, benar atau salah? Salah, Bu.
kalau gitu. Kenapa? Itu Coba buka pasal 16A. Undang-Undang PPN, Gan. pasal 16. Pasal 16 Undang-Undang PPN, pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pungut pajak pertambahan nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pungut pajak pertambahan nilai. Jadi sudah dipungut sama si pemungutnya, Bu. Jadi tidak bisa dikreditkan. WP-nya mungut PPN nggak? Tidak, Bu. Enggak. Berarti yang mungut PPN si pemungut. Tapi WP-nya punya PM atau enggak? Punya. Oh ya. Kan bukan berarti pada saat dia jual barang ke bendaharawan, lalu PM pada saat misalnya dia jual apa ya, AC gitu ya. Dia beli AC dulu, lalu dia jual nih ke bendahara. Waktu dia beli AC, dia punya PM. Misalnya dia beli AC langsung ke Samsung Center. Pada saat dia beli AC dari Samsung Center, dia dapat pajak masukan, kan? Lalu oleh si PT ABC ini dia misalnya. Nanti yang mengut PPN bukan PT ABC kan, tapi bendaharawan STAN karena dia pemungut PPN kan. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah apakah PM yang dia dapat dari Samsung Center itu tidak boleh dikreditkan hanya karena dia bertransaksi dengan bendaharawan? Suatu perusahaan bertransaksi dengan pemungut. Meskipun dia tidak memungut PPN, tapi dia dapat mengkreditkan pajak masukannya. Kenapa? Karena sejatinya PK-nya tetap dibayar. Tapi yang bayar lewat perantara si pemungut. PM-nya tetap dapat dikreditkan. Itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sudah lewat waktu. Saya mohon maaf atas keterlambatannya. Selamat beraktivitas berakhir pekan. Tiffany, jangan lupa tugasnya saya tunggu sampai jam 3 ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.